Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Selamat siang. Saudara, siang hari ini saya mau mengajak kita untuk bersama membuka Alkitab dari satu bagian, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-13. Mari kita bersama membuka dan membaca dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Kita membaca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada siang ini. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tema mengenai mengasihi dan melayani. Sesuatu yang oleh manusia modern seringkali dianggap sebagai ide yang sudah usang. Sesuatu yang dianggap tidak lagi relevan dengan kehidupan manusia masa kini. Saudara-saudara, di tengah-tengah persaingan untuk bisa bertahan hidup, setiap orang pada hari ini sedang berkompetisi untuk menjadi pemenang di dalam pertandingan kehidupan. Mana mungkin di dalam situasi seperti itu kita mengasihi? Bagaimana mungkin mengasihi dapat dipraktekkan di dalam suasana hidup yang penuh dengan kompetisi?
Sebaliknya saudara-saudara, yang terjadi adalah seringkali orang saling menyikut. Orang menjatuhkan dan menyingkirkan yang lain demi kepentingannya. Mengasihi, saudara-saudara, justru dianggap sebagai tanda kelemahan. Dan kalau Anda memilih mengasihi, itu berarti adalah awal dari kekalahan. Kira-kira itu yang ada di dalam mindset manusia pada zaman sekarang tentang mengasihi. Saudara, di tengah pengejaran akan nilai diri, setiap orang berlomba-lomba untuk membuktikan hal yang dapat dibanggakan di dalam hidupnya. Entah itu kedudukan, entah itu kesuksesan, entah itu kepandaian, entah itu kecantikan, atau bahkan mungkin kekayaannya. Dengan apa yang bisa dibanggakan itu, saudara-saudara, setiap orang sebetulnya ingin menempati posisi terkemuka. Dalam posisi terkemuka itu, dia ingin dilayani, dia ingin dihormati, dia ingin menjadi orang yang disegani, bahkan dia ingin menjadi orang yang diperhitungkan oleh orang-orang lain. Karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara, siapa manusia pada zaman ini yang berpikir tentang melayani atau tentang menjadi pelayan? Saudara, ide tentang melayani atau ide tentang menjadi pelayan identik dengan sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah, sesuatu yang bahkan untuk dilakukan sangat memalukan. Hampir tidak ada orang ingin melakukannya. Sebaliknya saudara-saudara, manusia pada masa kini justru menuntut hal yang sebaliknya. Daripada saya melayani, lebih baik saya yang dilayani. Daripada saya harus menghormati orang, lebih baik biar orang-orang menghormati saya dengan apa yang saya bisa banggakan lewat hidup saya. Saudara-saudara, apa yang berkembang dengan sangat luas di dalam kehidupan manusia masa kini sebenarnya sudah terjadi dan sudah dimulai sejak zaman Tuhan Yesus. Perikop Alkitab yang kita baca pada siang hari ini merupakan narasi yang menceritakan peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Peristiwa itu saudara-saudara dilatar belakangi oleh terjadinya perdebatan di antara para murid Yesus. Mereka berdebat tentang siapakah sesungguhnya yang terbesar di antara mereka. Oh saudara-saudara, rupa-rupanya murid-murid Yesus tidak ubahnya seperti kebanyakan manusia pada zaman sekarang. Mereka sangat berhasrat dengan kebesaran diri. Mereka sangat berhasrat dengan kehormatan. Mereka sangat menginginkan kemuliaan menjadi milik mereka. Dan karenanya saudara-saudara, tidak heran 12 murid Yesus ini berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar, yang paling dihormati, yang paling dimuliakan di antara kalangan mereka sendiri. Saudara, rupa-rupanya hidup dan melayani bersama Yesus selama hampir kurang 3,5 tahun tidak membuat mereka belajar banyak tentang apa artinya menjadi rendah hati, untuk bisa mengasihi dan untuk bisa melayani. Rupa-rupanya saudara-saudara, 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus tidak mengubah hidup mereka dengan cukup radikal. Semua ingin dikasihi, dan kalau kita tahu peristiwa ini terjadi di penghujung masa pelayanan Yesus. Hampir 3,5 tahun ini akan lewat. Mereka masih tetap saja menjadi orang yang ingin dikasihi, ingin dilayani, ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi yang tersohor, ingin menjadi yang terkemuka di kalangan mereka sendiri. Saudara, di dalam latar belakang seperti itu karenanya ketika mereka mau merayakan perjamuan malam, tidak ada seorang pun di antara murid yang berpikir untuk mulai melakukan sesuatu. Semua diam, semua tidak bergeming, semua tidak ada yang berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Mereka tidak ingin dan mereka mengeraskan hatinya untuk mulai membasuh kaki. Padahal saudara-saudara, perjamuan sebentar lagi akan dimulai. Tiap-tiap orang bertahan dan mengeraskan hati
untuk mulai melakukan hal yang mereka anggap hina, yaitu dengan membasuh kaki teman mereka, membasuh kaki rekan mereka. Bahkan bukan hanya membasuh kaki teman mereka, membasuh kaki sang guru saja tidak mereka lakukan. Mereka tidak sanggup untuk melakukannya, bukan karena mereka tidak tahu tradisi atau budaya yang berkembang pada waktu itu. Saudara, tradisi atau budaya pada zaman itu, saudara-saudara, adalah satu hal yang sangat umum. Seorang matetes atau seorang murid itu akan mencuci atau membasuh kaki sang rabi. Kita tahu kondisi geografis di daerah itu, saudara-saudara, membuat setiap kali mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kasut, kaki mereka pasti akan penuh dengan debu. Karenanya setiap kali mereka masuk ke dalam sebuah ruangan, ada bejana disiapkan untuk membasuh kaki. Tetapi masalahnya seorang pun tidak ada yang bergerak untuk memulai membasuh kaki. Bahkan Yesus guru mereka pun tidak dibasuh kakinya. Karena orang berpikir begini, kalau saya mulai membasuh kaki guru, nanti itu berarti saya juga harus membasuh kaki yang lain. Betapa hinanya saya harus membasuh kaki orang-orang ini. Mereka tetap ingin menjadi yang terbesar. Saudara, di tengah kebisuan, tidak ada seorang pun yang berinisiatif dan memulai untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba Yesus bangkit dari tempatnya. Dia menanggalkan jubah luarnya. Lalu kemudian dia mengikat pinggangnya itu dengan sehelai kain lenan. Dia mengisi air ke dalam sebuah basi. Lalu dia jongkok, dia berlutut. Dia mulai membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Dan menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saudara, Yesus yang adalah guru dan Tuhan tidak merasa diri terlalu besar untuk melakukan tindakan yang dianggap hina oleh para murid. Sebaliknya justru para murid yang bukan siapa-siapa justru merasa dirinya terlalu besar untuk melakukan tindakan yang mereka anggap hina, rendah, dan memalukan. Saudara-saudara, di Minggu Sengsara ini, hari ini kita merayakan Minggu Palma. Ini adalah hari pertama di dalam satu periode yang disebut di dalam kalender gerejawi sebagai Minggu Sengsara. Kita tahu bahwa di Minggu Palma ini Yesus berjalan memasuki kota Yerusalem. Memasuki kota Yerusalem jangan hanya dimaknai masuk ke dalam sebuah kota. Masuk ke Yerusalem itu berarti disitulah penderitaan itu akan dimulai. Disitulah kesusahan akan dihadapi. Disitulah segala sengsara akan diterima oleh Tuhan Yesus sampai pada puncaknya nanti di atas kayu salib. Saudara, di dalam Minggu Sengsara ini justru kita belajar satu teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kerendahan hatinya. Dia guru, dia Tuhan, dia Allah, tetapi dia rendah hati untuk bisa mengasihi dan melayani murid-muridnya dengan cara membasuh kaki mereka satu persatu. Dan hari ini kita mau belajar bersama bagaimana kita juga boleh meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan punya hati yang rendah untuk bisa mengasihi dan melayani banyak orang di dalam hidup kita. Saya mau ajak saudara belajar hal yang pertama untuk kita pikirkan. Yang pertama, saudara, dari perikop ini kita belajar sebuah prinsip begini. Bukti dari mengasihi adalah memberi. Dan ekspresi yang paling otentik dari memberi adalah melayani. Saudara, tema kita bicara tentang mengasihi dan melayani. Apakah hubungan di antara dua hal ini, saudara-saudara? Mengasihi dan melayani. Saudara, ketika kita baca bagian ini sebetulnya Alkitab menjelaskan ada korelasi yang sangat kuat, yang sangat dekat antara kedua hal ini. Antara mengasihi dan antara melayani.
Saya mulai dengan pernyataan saya yang pertama tadi. Bukti dari mengasihi adalah memberi. Bukti dari love adalah give atau giving, memberi. Saudara, memberi adalah sesuatu bukti yang sangat jelas dari adanya love, dari adanya kasih. Ya. Ada sebuah kalimat yang mungkin saudara sudah sering mendengarnya. Kalimatnya bunyinya begini. Anda bisa memberi tanpa harus mengasihi. Tetapi Anda tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Saya ambil contoh. Saudara naik mobil bagus dan di perempatan jalan kita berhenti karena lampu merah, tiba-tiba ada seorang pengamen. Tampilannya mungkin agak menakutkan saudara-saudara. Dia ngamen dan dia minta uang, dia menunggu kita memberi dia uang. Lalu kemudian karena saudara berpikir dari cerita kebanyakan orang tentang kasus yang sudah banyak terjadi, ya, ketika pengamen, ngamen tidak dikasih uang, dia akan baret mobil kita dengan koin atau dengan sesuatu sehingga mobil kita menjadi rusak. Lalu kita berpikir, daripada mobil aku rusak dibaret oleh orang ini, lebih baik aku buka kaca dan beri. Apalah artinya uang 500 rupiah atau 1000 rupiah, lebih baik saya memberi daripada mobil saya dibaret. Saudara, dalam peristiwa itu kita memberi. Tetapi kita memberi bukan karena kita mengasihi pengamen itu, bukan. Kita memberi karena kita takut mobil kita dibaret. Itu bukti bahwa kita bisa mengasihi, kita bisa memberi, kita bisa giving tanpa harus mengasihi. Buktinya tadi, kita memberi kepada pengamen, tapi kita tidak memberi karena kita mengasihi dia. Tetapi kalau kalimat ini dibalik Bapak Ibu, kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Kita tidak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi, mau mengatakan bahwa memberi itu adalah bukti yang sangat kuat dari adanya love. Saudara, seorang ibu yang baru melahirkan anaknya, biasanya itu adalah minggu-minggu yang sangat berat atau bulan-bulan yang sangat berat ketika seorang anak baru dilahirkan. Biasanya saudara-saudara malam hari anak atau bayi itu bisa menangis. Dan ibu ini belum tahu menangisnya karena apa. Kadang-kadang bayinya itu haus, kadang-kadang bayinya mungkin ngompol, kadang-kadang bayinya mungkin ketakutan. Entah apa yang dirasakan atau dipikirkan sang anak ini. Karena anak ini tidak bisa bicara, dia hanya bisa menangis. Dan itu biasanya terjadi pada malam hari, padahal malam hari ibu itu sudah sangat letih, sangat lelah. Dia ingin sekali tidur setelah 1 hari merawat anaknya ini. Tetapi saudara-saudara, ibu mana yang akan mendiamkan bayinya menangis? Sekalipun dia lelah, sekalipun dia letih seharian harus merawat anaknya ini, tetapi ibu itu akan bangun dari tempat tidurnya ketika mendengar bayinya menangis dan langsung menggendongnya, langsung menenangkan anaknya, langsung memberi anaknya itu minum. Apa yang dilakukan oleh ibu ini adalah dia memberi. Dia memberi karena kasihnya atau karena cintanya kepada anaknya itu. Jadi saudara-saudara, di kalimat yang pertama ini kita belajar satu prinsip. Bukti dari mengasihi adalah memberi. Tolong ingat baik-baik kalimat ini. Bukti dari mengasihi, kita bersedia memberi untuk orang yang kita kasihi. Saya beralih ke kalimat yang kedua. Dan ekspresi yang paling otentik dari memberi adalah melayani. Saudara, kita bisa memberi banyak hal, ya. Kita bisa memberi uang, kita bisa memberi baju, kita bisa memberi orang lain sesuatu barang atau apapun itu. Kita bisa memberi banyak. Tetapi saudara-saudara, ekspresi yang paling otentik dari tindakan giving adalah serving, melayani.
Karena pada dasarnya saudara-saudara melayani itu secara esensi adalah memberi. Saudara, seorang pelayan adalah seorang yang memberi. Ya. Memberi waktunya, memberi tenaganya kepada orang yang dilayani itu. Ya. Misalnya kalau saudara pergi ke rumah makan, ya, ada seorang pelayan, saudara panggilin, "Mas, minta piring kosong 1. Ketika dia mendengar permintaan itu, maka seorang pelayan, namanya pelayan, dia melayani, apa yang dilakukan? Dia ambil piring kosong, dia bawa ke meja kita. Tindakannya itu saudara-saudara yang disebut melayani tamu, sebetulnya adalah dia memberi dirinya, memberi apa yang bisa dia lakukan untuk sang tamu. Saudara, natur atau esensi dari melayani itu adalah memberi. Makanya saudara-saudara, yang menjadi penyakit di gereja adalah kalau ada orang melayani, tapi mindsetnya bukan memberi, tapi mindsetnya masih menerima. Itu seringkali jadi persoalan yang muncul di gereja, di dalam pelayanan di gereja. Yaitu pelayan-pelayan yang masih berorientasi bukan kepada yang dilayani, tapi orientasinya masih kepada dirinya. Aku dapat apa dari pelayanan ini? Aku akan beroleh apa dari pelayanan ini? Apakah aku dihargai? Apakah aku akan dihormati? Apakah pelayanan itu akan diperhitungkan? Saudara, kalau orang masih terus fokusnya kepada dirinya, maka Tuhan Yesus katakan dia tidak mungkin bisa melayani. Karena melayani itu, naturnya adalah, atau jiwanya adalah, saya memberi. Maka saudara-saudara, apa hubungannya mengasihi dan melayani? Kita belajar dari prinsip ini. Karena mengasihi, seseorang akan memberi. Dan ekspresi dari memberi yang paling otentik adalah melayani. Dengan kata lain, saudara-saudara, mengasihi itu menjadi pendorong yang sangat kuat untuk orang pada akhirnya bisa melayani. Hari ini kita belajar saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu baca ayat 1 dari Yohanes pasal 13 yang tadi sudah kita baca. Dikatakan begini saudara-saudara di ayat 1 bagian B. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudara, peristiwa yang kita baca ini adalah peristiwa di akhir kebersamaan Yesus dengan muridnya. Karena setelah ini dia memasuki kota Yerusalem, dia berdoa di Taman Getsemani, dia ditangkap, setelah itu memang terpisahlah Yesus dengan murid-muridnya. Sampai kepada peristiwa penyaliban, saudara-saudara. Di waktu di mana kebersamaan mereka hampir selesai, Injil Yohanes mencatat satu keterangan yang sangat penting. Dikatakan ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Artinya dari sejak awal Yesus mengasihi murid-muridnya. Tetapi ekspresi yang lebih hebat lagi dikatakan begini. Demikianlah sekarang, now. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Saudara, terjemahan Alkitab berbahasa Inggris berkata begini. He now showed them the full extent of his love. Dia sekarang ini menunjukkan atau menyatakan the full extent. Ya, luapan kasih yang paling penuh untuk murid-muridnya. Saudara, bagi Yesus mengasihi itu bukan tentang slogan hanya bicara I love you, I love you. Saya kadang-kadang agak gatel juga kalau dengar pemuda-pemudi itu gampang benar ngomong I love you, I love you, I love you. Jadi I love you itu maknanya jadi tereduksi karena sering banget diucapin gitu. I love you, I love you. Gitu. Bagi Tuhan Yesus I love you bukan hanya sekedar slogan.
Bagi Tuhan Yesus, I love you itu bukan hanya kata-kata yang penuh dengan romantika. Bagi Tuhan Yesus ketika di Alkitab mengatakan, now he showed them the full extent of his love to them, untuk mereka itu, kasih yang meluap dari dalam hati Yesus itu, membuat Yesus akhirnya melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Apa itu Bapak Ibu? Dia bangkit dari tempat duduknya. Dia tanggalkan jubah luarnya. Dia mulai jongkok. Mengambil kaki yang kotor penuh debu dari murid-muridnya itu. Disekaknya debu itu. Dibasuhnya dengan air. Disekaknya dengan kain lenan yang terikat pada pinggangnya. Satu persatu sampai 12-12-nya. Yesus melayani mereka. Saudara, kalau ditanya kenapa Yesus membasuh kaki, mungkin kita punya banyak jawaban. Salah satunya adalah apa yang dikatakan di dalam ayat 15. Yesus mau supaya peristiwa itu menjadi teladan agar murid-muridnya mengikuti apa yang dia lakukan. Oke, teladan. Tetapi sebetulnya jawaban yang paling utama ketika kita bertanya, why? Kenapa Yesus basuh kaki murid-muridnya? Kenapa Yesus mau melayani murid-muridnya dengan tindakan serendah itu? Jawabannya adalah because of love. Love yang meluap dari dalam hati Yesus tidak bisa membuat Yesus berdiam saja dengan tidak melakukan apapun. Love itu mendorong dia untuk melakukan sesuatu bagi mereka yang Alkitab katakan Tuhan sangat mencintai mereka. Karena cintanya itulah maka Tuhan membasuh kaki mereka. Karena cintanya itulah maka Tuhan melayani mereka. Bahkan puncaknya adalah pada waktu Yesus menyerahkan nyawa di atas kayu salib. Kalau begitu saudara-saudara, kita belajar satu prinsip. Kasih pasti akan mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Untuk melayani orang yang kita kasihi. Kalau saudara berkata Anda mengasihi Tuhan, maka mestinya yang masuk akal adalah kalau kita berkata I love you Lord, maka kita pasti akan bersedia melayani Tuhan. Kita pasti bersedia untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Tidak mungkin ada orang berkata I love you Lord but we did nothing. Gak ada orang seperti itu. Itu yang saya bilang begitu mudah untuk berkata dan bernyanyi I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Tetapi kita ketika diminta untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan, kita tidak berbuat apa-apa. Kalau belajar dari Tuhan Yesus, love yang membuat Yesus melakukan sesuatu. Love yang membuat Yesus melayani murid-muridnya. Kalau saudara betul berkata saya mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Itu berarti saudara-saudara, saudara akan dan siap melakukan sesuatu untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Alangkah anehnya kalau ada orang berkata saya mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau saudara betul berkata saya mengasihi gereja ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka saya yakin saudara sebagai jemaat pasti mau melayani dan melakukan sesuatu untuk gereja ini apapun keadaannya. Aneh sekali kalau ada orang atau jemaat yang berkata saya mengasihi gereja ini. Tetapi ketika diminta melakukan sesuatu untuk perkembangan gereja ini, kita tidak bersedia melakukan apapun. Saudara, mari belajar dari Tuhan Yesus. Yang bukan hanya bisa berbicara I love you. Tapi love itu membuat Yesus tidak bisa diam. Love itu yang menggerakkannya
bahkan melakukan sesuatu yang di mata murid-muridnya adalah perbuatan hina. Tapi Yesus melayani murid-muridnya karena kasihnya, cintanya sampai kesudahannya. Alkitab berkata begitu. Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Saudara, adakah kasih itu di dalam hatimu? Kasih untuk Tuhan. Adakah di minggu sengsara ini ketika kita bertemu kembali dengan firman Tuhan, dan kita bertanya kembali pada diri kita masing-masing, betul gak sih saya ini sebetulnya sayang atau cinta kepada Tuhan? Kalau betul engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti mau melayani Dia. Melakukan sesuatu yang engkau bisa lakukan untuk Dia yang engkau kasihi. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pikirkan atau renungkan lewat perikop ini yaitu tentang kesempatan. Kesempatan untuk mengasihi dan melayani itu datang dalam sebuah kairos yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Saudara, perikop ini mencatat sebuah latar belakang tentang waktu. Kalau kita baca ayat 1, di situ dikatakan begini, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Artinya Yesus tahu bahwa, kalau di dalam Alkitab berbahasa Inggris dikatakan, Jesus knew that the time had come. Yesus tahu bahwa waktunya sudah datang, waktunya sudah tiba. Artinya Dia segera harus naik ke atas kayu salib dan Dia akan meninggalkan murid-muridnya. Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa Dia harus naik ke salib dan kemudian Dia akan kembali lagi kepada Bapa. Di ayat ketiga dikatakan begini, bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Artinya Yesus tahu betul bahwa kesempatannya itu sempit. Waktunya tidak lama lagi. Cuman sebentar lagi Dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara, tetapi apakah kesempatan yang sempit itu disia-siakan oleh Yesus atau dilewatkan oleh Yesus? Ternyata tidak. Di waktu yang sempit itu, for the last time, untuk yang terakhir kalinya, Yesus justru mendemonstrasikan kasih-Nya dan pelayanannya kepada murid-murid. Wow, hebat. Saudara, di dalam bahasa Yunani ada dua istilah yang diterjemahkan dengan waktu atau dengan time. Ya. Istilah yang pertama adalah istilah kronos. Dari istilah itu kita mengenal kata kronologi. Ya. Kronos itu artinya waktu yang berjalan secara progresif maju. Ya. Bulan ini bulan Maret, bulan depan bulan April, bulan depannya lagi bulan Mei, bulan Juni. Itu kronos, waktu yang berjalan secara progresif, itu kronos. Ada istilah kedua yaitu yang disebut kairos. Kairos itu sering diterjemahkan juga dengan waktu atau orang sering menerjemahkannya sebagai kesempatan. Kairos adalah momentum yang datang di dalam kronos. Jadi di dalam waktu yang terus melaju ini, di dalam waktu yang semakin lama makin berjalan bergerak maju itu, kadang-kadang ada kairos, ada momentum-momentum tertentu yang datang di dalam kronos yang mungkin cuman satu kali atau dua kali datangnya. Tidak setiap hari. Saudara, kairos itu tidak datang setiap saat. Kalau setiap saat secara reguler itu akan menjadi kronos. Ya. Tetapi kairos justru datang dalam saat-saat yang tidak terduga. Saat-saat yang mungkin bahkan seumur hidup cuman satu kali datangnya. Itu kairos.
Nah, saudara, sebetulnya menurut saya kalau kita bicara kairos, yang terpenting bukan berapa banyak kairos akan datang. Yang terpenting adalah begini, waktu kairos itu datang, apa yang kita lakukan? Itu yang terpenting. Jadi kalaupun cuma satu kali, tetapi yang satu kali itu saudara bisa tangkap momentumnya, maka walaupun cuma sekali, kita sudah menggunakan momentum atau kairos itu dengan baik. Saudara, saya pikir kalau kita bicara apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya, di waktu yang sempit itu, Yesus menggunakan apa yang disebut sebagai kairos. Tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi bersama murid-muridnya. Kapan lagi kesempatan bisa makan bersama murid-muridnya dan berkumpul bersama murid-muridnya? Kapan lagi dia akan bisa menunjukkan atau mendemonstrasikan betapa dia mencintai tiap-tiap murid ini dan betapa dia mau melayani orang-orang ini? Maka kairos yang cuma sesaat itu diambilnya. Dan saya percaya apa yang Yesus lakukan adalah peristiwa yang tidak akan pernah mungkin dilupakan di dalam memori para murid. Bagaimana guru mereka mengasihi dan melayani mereka dengan cara yang paling dalam. Saudara, terkadang kita kalau bicara mengasihi atau melayani, seringkali suka menahan atau menunda kesempatan. Betul nggak saudara-saudara? Ya. Ketika kesempatannya itu datang, ketika mungkin saudara diminta untuk melayani, atau ketika saudara tahu bahwa saudara harus mengasihi, seringkali saudara-saudara kita suka menahan hati kita dan menunda untuk mengasihi dia atau melayani dia. Kenapa kita suka melakukan itu? Pasalnya seringkali orang menunda untuk mengasihi orang lain atau melayani orang lain karena dia takut. Takut apa? Takut terluka. Saudara, ketakutan terbesar dari mencintai orang adalah takut terluka. Coba tanya pasangan-pasangan yang lagi pacaran atau saudara yang jadi suami istri. Apa sih sebetulnya ketakutan kita dari mencintai pasangan kita? Kita takut kita mencintai orang yang satu kali melukai kita. Dan karena ketakutan itulah seringkali yang membuat kita akhirnya menahan diri kita untuk tidak mengasihi. Setidaknya tidak menyatakan aku mengasihimu. Kita tahan itu. Padahal kalau kita belajar dari perikop ini saudara-saudara, perikop ini menceritakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, di mana Yesus tahu bahwa di antara 12 murid ini ada satu orang yang akan mengkhianati dia. Dan itu diulang berkali-kali. Yesus berkata, tidak semua kamu bersih. Ada Yudas duduk di situ. Seorang murid yang mengkhianati sang guru. Juga ada Petrus, salah satu dari 3 murid yang paling dekat dengan Yesus. Yang Yesus tahu bahwa orang dekat ini akan menyangkali aku. Tapi apakah pengetahuan tentang seorang pengkhianat dan seorang penyangkal membuat Yesus kemudian melewati 2 orang ini dari membasuh kaki 12 murid-muridnya? Apakah ada indikasi begitu? Tidak. Justru kita melihat saudara-saudara, sekalipun Yesus tahu bahwa dia akan dikhianati. Yesus tahu bahwa dia akan disangkali oleh orang terdekat. Yesus tetap menggunakan kesempatan. Karena kesempatan belum tentu datang lagi. Untuk bisa menyatakan, Yudas, Petrus, I love you. Dan aku mau melayani engkau. Saudara-saudara, hidup kita sebagai manusia juga terbatas. Kenapa kita menunda dan menahan diri kita untuk mengasihi orang lain? Hanya karena kita takut
Dia melukai kita atau kita tahu bahwa dia pernah melukai kita, lalu kita kemudian menahan diri untuk tidak mengasihi dia. Kita menahan diri untuk tidak melayani dia. Saudara, saya sangat diingatkan oleh sebuah ayat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat ke-8 bagian A. Di dalam Alkitab berbahasa Indonesia ayatnya berbunyi begini, kasih tidak berkesudahan. Tetapi kalau kita baca ayat itu di dalam Alkitab berbahasa Inggris, dipakai kalimat love never fails. Kasih itu tidak akan gagal. Jadi itulah sebabnya Yesus tetap mengasihi Yudas. Yesus tetap membasuh kakinya. Yesus tetap melayani dia. Itulah sebabnya Yesus tetap mengasihi Petrus yang mengaku, yang pada akhirnya berkata, aku tidak kenal orang itu. Yesus tetap melayani Petrus. Karena dia tahu love never fails. Kasihi saja. Kasih tidak akan gagal. Kasihi saja. Layani saja. Karena kesempatannya belum tentu datang. Saudara, di dalam pelayanan ketika saya masih berada di jemaat, banyak anggota jemaat kadang-kadang konseling pasangan suami istri atau salah satunya. Dia berkata begini, sulit buat saya untuk mengasihi suami saya. Karena suami saya begini. Yang suami juga begitu. Sulit untuk mengasihi istri saya karena sifatnya begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, walaupun sebagai suami istri dan tahu sebetulnya Yesus mengajarkannya adalah mengasihi, melayani, tetapi orang seringkali tahan. Saya tidak mau karena saya kecewa dengan orang itu. Satu peristiwa yang saya sangat ingat adalah peristiwa kematian seorang suami yang ditangisi dengan luar biasa oleh istrinya. Padahal semasa suaminya hidup, istrinya selalu berkeluh kesah tentang sang suami. Suaminya ini begini, suaminya ini begitu, sifatnya begini, sifatnya begitu, kekurangannya begini, kejelekannya ini. Jadi dia sangat sulit untuk bisa mencintai suami yang model begini. Tetapi pada waktu suaminya meninggal dunia, ketika the time has come, waktunya sudah datang. Bisa gak si istri menyatakan cintanya kepada suaminya? Gak bisa. Waktunya sudah habis. Saudara, sampai kapan saudara mungkin menahan diri untuk tidak mengasihi? Mungkin ada orang yang sedang saudara benci hari ini. Mungkin ada orang yang tidak bisa saudara ampuni hari ini. Mungkin saudara tidak bisa melayani seseorang karena ada kelemahan-kelemahan pada diri orang itu. Sampai kapan saudara mau menahannya? Sampai kapan saudara mau melewatkan kesempatannya? Pakai hari ini. Kalau saudara bisa mencintai seseorang, cintailah dia hari ini. Kalau saudara bisa melayani seseorang, layanilah dia hari ini. Sebab waktunya belum tentu akan datang kembali kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga. Kita belajar dari Tuhan Yesus, saudara-saudara, tentang apa artinya kebesaran diri. Kebesaran diri yang dari tadi diributkan oleh para murid. Aku yang paling besar. Oh bukan, aku dong. Aku yang paling tua. Yang lain bilang, oh tidak, kamu boleh umurnya lebih tua. Aku paling senior. Yang lain berkata, oh tuh tidak, aku yang lebih dekat dengan guru. Jadi selalu orang murid-murid ini bicara tentang menjadi yang terbesar. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan apa artinya kebesaran diri. Kebesaran diri justru dibuktikan dari kesediaan untuk menjadi hamba dalam mengasihi dan melayani orang lain dengan kerendahan hati. Saudara, dunia ini punya satu standar tentang orang besar.
Standarnya apa? Orang besar adalah ketika banyak orang melayani dia. Dia orang besar. Jadi kalau orang di rumah punya pembantu ada 10. Kalau ke mall 10 pembantu itu bawain barang belanjaannya gitu. Orang lain nonton begitu ya. Pasti kita lihat, wih ini yang jalan di depan ini majikannya ini orang besar. Kenapa dia orang besar? Karena banyak orang melayani dia. Jadi prinsip dunia berkata bahwa kebesaran diri seseorang itu ditentukan dari seberapa banyak orang melayani dia. Itu prinsip dunia. Tapi prinsip itu dijungkir balikan oleh Tuhan Yesus. Yang mengajarkan bahwa kebesaran diri justru ditentukan dari berapa banyak orang yang bisa kita layani. Semakin banyak kita bisa melayani orang, semakin luas daya jangkau kasih dan pelayanan kita kepada orang-orang. Disitulah kelihatan bahwa kita orang besar. Saudara, ini kontroversi sekali. Beda banget dengan apa yang dunia ajarkan kepada kita. Bagi dunia, semakin banyak orang yang melayani, menunjukkan kita adalah orang besar. Tapi bagi Yesus, semakin banyak orang yang kita layani. Bukan yang melayani kita, yang kita layani. Disitulah nampak kemuliaan. Dan Yesus berkata, kamu tahu? Aku yang adalah guru dan Tuhanmu. Saudara, rabi itu di dalam masyarakat itu terhormat tempatnya. Guru. Ya. Aku yang adalah guru dan Tuhanmu. Aku membasuh kakimu. Jadi Yesus menghubungkan kebesaran diri di dalam status seseorang di dalam masyarakat. Bukan dari berapa banyak orang yang melayani dia. Yesus mengajar murid-muridnya. Kebesaran diri itu justru nampak dari berapa banyak orang yang kita bisa jangkau semasa kita hidup untuk kita kasihi, untuk kita layani. Sampai waktunya Tuhan panggil kita pulang. Saudara, di dalam sejarah ada begitu banyak orang besar. Misalnya kalau kita mendengar kisah mengenai Mother Teresa. Seorang yang biarawati yang sangat humble, menyerahkan dirinya untuk mencintai dan melayani orang-orang yang terpinggirkan, yang disingkirkan, yang dibuang oleh keluarganya bahkan. Tapi saya melihat justru kebesaran seorang perempuan yang sudah tua, yang mungkin lemah. Tapi disitulah kebesaran dirinya. Waktu dia melayani lewat hidupnya. Bapak Ibu, saya rindu mengajak jemaat di tempat ini. Yuk kita belajar dari Tuhan Yesus. Di minggu ini sampai nanti pada peristiwa Jumat Agung kita mengenang kembali akan kematian Kristus. Kita melihat kebesaran Yesus. Di mana dia melayani bukan hanya murid-muridnya, tetapi dia melayani semua orang berdosa. Melayani Anda, melayani saya, melayani kita dengan cara mati di atas kayu salib. Masihkah kita tidak ingin mengasihi? Masihkah kita mengeraskan hati untuk melayani? Padahal Yesus berkata, aku sudah memberikan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejakku. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu siang ini. Firman yang menyapa kami di awal minggu sengsara Kristus. Minggu-minggu di mana Tuhan menyatakan diri-Mu sebagai Tuhan yang mengasihi manusia, sebagai Tuhan yang melayani manusia sampai Engkau rela mati di atas kayu salib. Terima kasih
Engkau begitu mencintai kami dan sudah bersedia melayani kami. Maka ajari kami Tuhan, hari ini bukan hanya sekedar tahu bahwa Tuhan mengasihi dan melayani kami, tetapi kami belajar mengikuti jejak-Mu, teladan-Mu untuk mengasihi dan melayani dengan kerendahan hati. Pakailah kami Tuhan, kami rindu membuktikan cinta kami kepada Tuhan dengan bersedia memberi. Dan kami ingin mengekspresikan tindakan memberi itu melalui pelayanan-pelayanan kami. Pakailah kami Tuhan, apa yang ada pada diri kami, kami mau dan rela beri untuk Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan, ajari kami gunakan waktu, supaya kami jangan menunda-nunda kesempatan untuk mengasihi dan melayani. Baik itu mengasihi dan melayani Tuhan, ataupun mengasihi dan melayani orang lain. Tolong kami Tuhan, supaya jangan lewat kesempatan itu. Kalau hari ini kami masih menahan kasih kami untuk seseorang, karena ada kemarahan yang menutupinya, karena belum terbukanya pintu pengampunan bagi dia. Hari ini, di hari Minggu sengsara-Mu, kami mau belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Mengasihi, melayani, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini, supaya kami semua jemaat siap memasuki peringatan-peringatan kesengsaraan Kristus. Dengan hati yang bersyukur, kami boleh mengenang kembali kasih dan pelayanan-Mu untuk orang-orang berdosa. Di dalam Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.